Assalamualaikum. 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Projabi dengan channel Oya Kulon. Oke, malam ini kita singkat, padat, dan ceria. Ya, mudah-mudahan malam ini kita semua yang menonton, ya, para sahabat-sahabat, diberikan kesehatan walafiat, ya, baik kesehatan berpikir, kesehatan finansial, dan kesehatan berhubungan dengan keluarga, ya, artinya jalinan silaturahminya jalan dan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke, ya, kita akan menjawab 3 pertanyaan dari netizen yang konon katanya mempunyai 1000 unek-unek, tapi yang disampaikan di dalam kolom komentar yang kemarin yang saya bagikan videonya hanya cuma 1, ya. Jadi saya bacakan dulu, ya. Yang pertama datang dari akun Siti Fatimah. Apa sih pertanyaan yang diajukan? Itu Bapak tutor jabatan masih sama tapi gaji naik. Aduh. Saya akan jawab. Yang pertama adalah ada beberapa aspek yang harus dilihat. Saya dari aspek dari kepemimpinan saja, ya. Kalau kita lihat dari aspek pimpinan melihat seorang bawahan untuk menilai suatu kelayakan, ini maksudnya, ya, suatu kelayakan. Ini aspeknya masuknya ke aspek kepemimpinan yang menilai dari kelayakan. Yang pertama adalah pimpinan tentunya akan menilai bahwa seberapa loyal karyawan tersebut terhadap pekerjaannya, atau di dalam struktur organisasi, misal yang saya sebutkan video yang sebelumnya adalah kalau di jabatan kita yang pertama standarnya 100%, ya, jadi kita naikkan menjadi 150%, ya, jadi ada nilai plus sebanyak 50% daripada standar tersebut. Jadi kadarnya naik tuh, ya, Bu Fatimah, ya. Jadi naik, sehingga dengan naiknya 50% tersebut itu menjadi nilai plus buat Ibu Fatimah, ya, nilai plus buat Ibu Fatimah. Tuh. Kemudian kalau misalnya ada beberapa orang yang sudah ngasih nilai plus namun tidak kunjung dinaikkan juga. Nah, kriteria pemimpin menilai itu tidak hanya dari aspek satu saja, ada beberapa aspek yang dilihat juga. Yang keduanya adalah seberapa loyal kita terhadap pekerjaan kita, ya, sehingga ada alasan untuk pimpinan untuk menambah semangat atau untuk menambah formula perusahaan atau formula pemimpin agar lebih semangat lagi karyawannya dengan menambah gaji, ya, tanpa menaikkan jabatannya. Itu banyak yang terjadi, ya. Para senior kita juga mengalami hal yang sama seperti itu, ya. Jadi jabatannya tetap tapi gajinya kadang-kadang berbeda. Ada yang 80%, ada yang 90%, ada yang 100%, bahkan ada yang 120%. Itu banyak, ya, dengan cara seperti itu. Yang ketiga, ya, coba Ibu Fatimah atau kakak atau teteh atau cece atau tante, ya,
lebih sering berkomunikasi dengan pimpinan yang di atasnya Ibu Fatimah ya. Misal apa saja sih yang Ibu Fatimah lakukan setiap hari, paginya ngapain, terus siang ngapain. Bukan dari hasil aja, kita juga seorang pemimpin juga melihat, menimbang dan menilai kinerja seseorang itu tentunya bukan di dalam aspek pekerjaan aja, kerjaannya ngalir gak ada masalah. Itu standar lah, aspek standar. Jadi harus benar-benar menunjukkan bahwa hey, ini saya loh bekerja di bidang ini dan itu hasil saya, ini hasil saya, terus itu loh saya yang membantu, itu loh saya yang support ya. Jadi menunjukkan hal-hal yang bersifat nyata dan terlihat gitu. Bukan hanya sekedar oh ini datangnya dari sana, oh ini dari A terus ke B ke C, ya itu standarnya. Kalau sudah satu pasti dua, kalau sudah dua pasti tiga. Jadi tidak seperti itu ya. Itu aspeknya aspek standar. Jadi Ibu Fatimah dan atau kakak Fatimah atau tete atau saudari Fatimah harus banyak-banyak berkomunikasi lah dengan tim, dengan pimpinannya saudari Fatimah dan Ibu Fatimah tersebut ya. Jadi hal ini itu hanya butuh proses saja, butuh strategi ya. Strateginya diatur lagi. Apa yang saya sampaikan tadi itu pasti menunjang karirnya Ibu Fatimah sendiri ya. Kemudian yang kedua ya, kita langsung saja ke yang kedua ya. Yang kedua ini datangnya dari Aviani. Waduh, ini Aviani ini saudari Aviani dengan akunnya Aviani. Pak, bagaimana sih ngasih tahu operator tentang tanggung jawab pekerjaannya? Kadang diomeli malah langsung lapor saya. Ya, saudari Apiani, tolong disimak baik-baik ya strategi ini. Bahwa seorang pemimpin itu tidak cukup dengan omelan, ya, tidak cukup dengan ngomel aja. Tidak cukup dengan mencaci maki saja, tidak cukup dengan ngotot aja, tidak cukup dengan pintar saja, tidak cukup dengan cerdik saja, tidak cukup dengan jenius saja, tidak cukup ya. Jadi perlu mengatur strategi ya. Strateginya misal kalau dengan di kondisi di lapangannya sudah kita lakukan, kita sudah ajarin, sudah kasih tahu baik-baik, terus dia tidak paham lagi dan juga kita sudah ingatkan lagi, kita sudah mencoba mulai bersabar dan bersabar, kemudian masih melakukan hal yang sama atau bersikap tidak sesuai dengan SOP lah ya. Operator tersebut terus kita maki-maki ya, atau kita marahin ya. Hal itu sudah biasa dan sudah lumrah di dalam perusahaan. Namun satu hal yang harus saudari Apiani ketahui bahwa kalau di dalam praktek kita tidak bisa mengubah pola pikir dia, ubahlah secara perdata ya. Kalau dari depan tidak bisa kita ubah, maka kita ubah dari belakang ya. Jadi data kita munculkan satu persatu, tidak usah banyak omong ya, tidak usah banyak omong, kita munculkan data seperti apa aja Pak yang dimunculkan. Pertama, riwayat selama dia bekerja. Yang kedua, riwayat absensi dia. Ketiga, basic awal dia. Yang keempat adalah bukti pelanggaran-pelanggaran yang sudah dia lakukan
ini dulu ya, kita main data dulu ya, kita ajarin dia secara data, kita tegur dia dengan cara data. Tentunya data itu tidak berbicara, namun bisa dimengerti dan mudah dimengerti oleh orang lain ya, atau oleh karyawan kita ya. Datanya seperti apa aja. Yang kelima nih, dan senjata terakhir yang kelima adalah dengan membuka panduan atau perjanjian kerja bersama. Biasanya ada PKB-nya atau ada semacam MOU lah antara calon karyawan sebelum masuk bekerja dan setelah masuk kerja, dan itu ditandatangani oleh karyawan tersebut. Biasanya nomor 1 itu, terus nomor A itu. Yang B-nya biasanya ada perjanjian antara serikat ya organisasi atau serikat pekerja dengan manajemen melakukan perjanjian formula, yang dimana formula itu menjadikan dokumen ya, atau dokumen perjanjian perusahaan dengan karyawan ya. Itu dibaca pasal berapa ia melakukan pelanggaran dan apa saja sih dampak-dampaknya dan apa saja sih sanksi-sanksinya terkait pelanggaran tersebut gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mendobrak dari depan, dobraklah dari belakang. Kalau kita tidak bisa mendobrak kedua-duanya, maka dekati dia dan kenali dia lebih dekat. Sehingga saudari Apiani mengenali dia dan dia mengenali saudari Apiani. Ya, jadi jadikanlah dia sahabat, sehingga sahabat itu akan mengerti sahabat sendiri. Mbak Apiani ya. Jadi saya harap Mbak Apiani mengerti dengan jawaban saya ini ya. Jadi ketika dilaporin gak apa-apa, lapor-lapor aja ya. Kemudian kita juga punya datanya. Saya mengerti dengan kondisi Mbak Apiani karena setiap pemimpin selalu ingin menjadikan anak buahnya yang terbaik. Kemudian kadang-kadang seorang pemimpin juga ingin agar timnya tidak berbuat salah yang menjadikan dampaknya besar ya bagi tim tersebut. Atau kadang-kadang juga tim kita juga nggak paham akan tujuannya Mbak Apiani tersebut. Makanya perlu pendekatan diri ya dengan karyawan. Jadi supaya karyawan tersebut atau timnya Mbak Apiani tersebut memahami sepenuhnya karakter Mbak Apiani ya. Jadi kalau Mbak Apiani ingin supaya anak buahnya tidak ingin lapor-lapor, terus tanpa anak buahnya atau timnya Mbak Apiani mengerti dengan sikap cara bicaranya Mbak Apiani, cara marahnya Mbak Apiani, terus cara berperilakunya Mbak Apiani, ya bagaimana dia mau bisa mengetahui bahwa Mbak Apiani serius di dalam bekerja atau sungguh-sungguh berdasarkan dengan hati ya. Jadi mengatakan profesional itu adalah dengan memperkenalkan profil atau identitas ya, identitas Mbak Apiani ini siapa ya. Jadi ketika Mbak Apiani berbicara itu, maka saya harap dan saya yakin bahwa Mbak Apiani itu bisa diterima segala ucapannya apapun berkaitan dengan profesionalitas Mbak Apiani sebagai seorang team leader atau seorang leader ya. Kemudian pesan saya yang terakhir untuk Mbak Apiani, seorang pemimpin ya, seorang pemimpin itu harus mau dikritik oleh bawahan dan harus mau menerima masukan-masukan dari tim di bawah, karena tidak semua tim yang di bawah itu rendah
ya. Kadang-kadang yang di atas pun harus mengetahui yang di bawah. Bagaimana caranya mengetahui yang di bawah? Dengan cara mendekatkan diri yang di bawah, supaya keluh kesah yang di bawah itu mengerti apa sih yang diinginkan oleh tim Mbak Apriani tersebut. Ya, jangan sampai Mbak Apriani cuma melihat sebelah mata, hanya tahu hasil doang. Tidak begitu ya. Jadi pahami dulu karakter mereka ya, support dulu merekanya. Sesuai enggak dengan yang Mbak Apriani tugaskan. Misal, oh tim B juga sama kok pekerjaannya seperti dia, kemudian kenapa dia tidak bisa, dia bisa ya. Itu tidak seperti itu hitungannya, tidak seperti hitungan matematikal soal mengatur orang itu ya. Jadi soal mengatur orang itu penuh strategi, harus pakai strategi ya. Yang saya bicara tadi di awal, bahwa kalau kita tidak bisa tabrak dia dari depan, maka tabrak dia di belakang. Kalau kedua-duanya tidak bisa, dekati dia ya, pastikan dia memahami Anda dan Anda pun memahami dia ya. Jadi satu sama lain menjadi kompak ya, jadi sumber kekuatan. Terus bagaimana dia yang sudah melapor, sudah terlanjur melapor, ya jelaskan saja profesional bahwa ya Pak, saya memang bersalah, atau Bu, memang saya bersalah sudah mengatakan hal demikian, tapi bukan menjadi dasar saya menjadi emosi tentang seperti ini. Dasar daripada saya mengucapkan hal tersebut karena ini ya, misalnya dia sudah melakukan kesalahan, sudah diajari sekian lama, durasinya sekian lama, sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, namun dia melakukan ini terus, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali saya sudah terpancing ya. Seharusnya kesalahan saya tidak memarahi dia atau tidak menegur dia, karena itu tidak cukup ditegur. Seharusnya saya bawa dia ke hadapan Bapak yang bertanggung jawab di dalam penertiban kedisiplinan. Harus saya membawa ke Bapak sebagai penertib bahwa anak ini nggak bisa dikasih tahu ya, dan cenderung tidak mau tahu tentang kesalahannya dia. Nah, seharusnya saya melakukan itu sehingga saya nggak perlu banyak-banyak membuang energi memarah-marahi dia atau menegur dia berkali-kali ya. Saya seharusnya waktu itu saya lebih dahulu melaporkan ini kepada Bapak atau kepada Ibu yang berwenang ya. Berhubung saya masih memberikan kesempatan kepada tim saya untuk berbuat baik, saya hanya menegur itu supaya dia tidak berbuat demikian. Namun saya tidak tahu bahwa dia akan melapor atau mengadukan hal tersebut atas tindakan saya. Dan saya secara pribadi memohon maaf apabila tindakan saya itu tidak diterima oleh tim saya, dan saya akan memperbaiki dan saya akan terima konsekuensi itu. Itulah seorang pemimpin yang bijaksana, yang terima kesalahan dan minta maaf dan koreksi ya. Atur strategi ulang ya. Jadi jangan takut SP1, SP2, SP3 dan SP4, jangan takut ya. Tentunya kita akan bisa maju karena satu kesalahan ya, agar tidak timbul 2 kesalahan. Apabila sudah menjadi satu kesalahan, kita sudah menjadi pelanggaran yang pertama, kita masih melakukan yang kedua, artinya koreksi diri kita. Sebaik apa kita bekerja dan sebodoh apa kita kerja ya, atau layak atau tidak menjadi seorang pemimpin. Itu saja sih dari saya, Mbak Apriani ya. Itu saja dari saya, Mbak Apriani ya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas ya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir yaitu Bang Denny. Bang Denny, yang pada intinya
dia sudah mencapai target, ya, namun kelompoknya tersebut tidak bisa ditinggal untuk melakukan hal-hal yang lain, maunya diawasi terus, ya, seperti itu ya. Ilustrasinya timnya itu sudah bagus bekerja, ini sudah konsisten lah ya, tapi selalu membutuhkan pengawasan terus, ya. Akhirnya mungkin Bang Denny tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan ke toilet pun untuk sembahyang, untuk buang air kecil mungkin tidak bisa, ya. Atau melakukan pekerjaan yang lain seperti menghadiri rapat, menghadiri perkumpulan mungkin tidak bisa, ya. Bang Denny, ya, saya jawab sesingkat-singkatnya, ya. Permasalahan cuman sepele dan ini pernah saya lakukan dan saya pernah alami hal yang ini. Hal yang pertama adalah Anda harus mempunyai orang kepercayaan di sel atau di sebuah tim tersebut. Anda harus mempunyai 1 atau 2 atau 3 orang kepercayaan untuk menggantikan posisi Anda pada saat Anda berpergian. Itu penting, ya. Misalnya di dalam 20 proses, ya, minimal proses yang pertama menjadi diandalkan untuk menjaga 3 atau 4 proses ke depan, atau yang kelima untuk menjaga proses ke-6, ke-7 dan ke-8 dan ke-9, ya, dan seterusnya, ya. Harus ada orang yang Anda percayai, ya, itu yang paling penting, ya. Ketika Anda sudah mempunyai orang yang dipercaya, maka Anda berpergian kemanapun akan mudah untuk menginformasikan atau menitipkan tanggung jawab tersebut karena kepentingan sesuatu. Itu juga boleh, itu juga bisa, ya. Terus bagaimana, Pak atau Bang, cara menciptakan orang tersebut? Gampang saja, ya. Coba di antara timnya Bang Denny, siapa yang paling enak diajak berbicara, ya? Atau dari timnya Bang Denny, dari 20 orang itu berapa orang sih yang apa ya, yang mudah berkomunikasinya dengan Bang Denny? Ya itu cara memilihnya. Jadi dari situ nanti Bang Denny bisa berpesan ke mereka atau ke orang tersebut untuk melakukan pemeriksaan sementara atau beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan. Itu bisa Bang Denny, ya. Yang penting Bang Denny tanamkan kepercayaan kepada orang tersebut dan jadikan orang tersebut menjadi seorang kepercayaannya Bang Denny, agar Bang Denny bisa melakukan hal-hal yang lain selain mengawasi mereka, ya. Oke, itu saja Bang Denny jawaban dari saya. Mohon maaf apabila kurang puas, ya. Untuk teman-teman yang lain yang baru nonton, yang baru menyaksikan, yang baru mendengarkan kuliah ini atau ya belajar sedikit-sedikit lah, ya, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini apa saja yang berkaitan dengan industri garmen dan industri pabrik sepatu, ya. Saya akan jawab kalau saya mampu, dan kalau saya tidak mampu, saya akan cari senior-senior saya yang akan membantu menjawab pertanyaan Anda. Oke. Malam ini hanya 3 soal yang saya jawab. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan ketidaksependapatan bicara saya atau pendapat saya hanya berbicara di dalam ilmu pengetahuan yang saya tahu, ya. Dan mungkin ada koreksi-koreksi, silakan untuk teman-teman dan para senior-senior ingin menitipkan argumen atau ilmu pengetahuan, ya silakan ketik di kolom komentar. Oke, singkat cerita itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Meant to be